Shalom saudara, bersyukur bisa menikmati firman Tuhan hari ini. Mari kita awali dengan memohon seperti pemazmur. Biarlah Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Nats kita hari ini dari kitab Ayub pasal 22, saya bacakan ayatnya yang kelima dan 27. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Saudara, kita sudah tahu penderitaan Ayub itu bukan karena dosanya, tetapi karena iblis mencobainya. Dan itulah yang tidak diketahui sahabat-sahabat Ayub. Sehingga para sahabat itu ngotot bilang begini pada Ayub. Kamu pasti sudah berdosa besar Ayub. Dan di pasal ini seorang sahabat yaitu Elifas menghakiminya saudara. Mengapa kamu tidak berdoa dalam penderitaanmu? Berdoalah, akuilah dosamu dan bertobatlah. Maka Tuhan pasti berkati kamu lagi. Kondisimu pasti dipulihkan lagi. Nah saudara, menjamin bahwa kalau Ayub berdoa ngaku dosa, maka Tuhan itu pasti segera memulihkan keadaannya. Itu bukan nasihat yang tepat saudara. Karena Tuhan itu menjawab doa pada waktu yang tepat. Dan waktu Tuhan yang tepat itu mungkin bisa terasa sangat lama buat manusia saudara. Dan menuduh Ayub tidak berdoa, itu sikap sok tahu saudara. Karena Ayub sebenarnya berdoa dalam penderitaannya. Bahkan banyak berdoa. Setidaknya di pasal 13, 16, dan 23. Kita tahu ungkapan hatinya kepada Allah. Doa-doa Ayub itu dinaikkan dengan terus terang saudara. Yaitu dengan perasaan kecewa dan marah kepada Tuhan. Protes. Tuhan, Engkau tidak adil kepadaku. Nah saudara, di satu sisi berdoa seperti ini memang terdengar kurang ajar ya. Tapi sebenarnya justru positif saudara. Karena justru menunjukkan relasi Ayub dengan Tuhan itu sungguh nyata. Dan Ayub menganggap Allah itu dengan serius. Dan doa-doa Ayub di masa penderitaannya ini menunjukkan pada kita bahwa manusia itu boleh datang pada Tuhan dengan tanpa menyembunyikan perasaan. Dan buktinya Allah tidak tersinggung saudara. Walaupun doa-doa Ayub tidak langsung dijawab, tapi doa-doa Ayub itu sama sekali tidak sia-sia. Lewat berdoa dan berdoa di masa penderitaan ini, Tuhan menguatkan Ayub. Dan Tuhan mendewasakan iman Ayub. Disinilah saudara kita lihat pentingnya ketekunan berdoa di masa sulit itu. Karena Allah bisa leluasa memakai doa-doa di masa sulit itu untuk mendewasakan iman seseorang. Karena hanya di saat-saat seperti itulah saudara, ya, ibaratnya saat kondisinya betul-betul tidak berdaya, saat tergoda untuk meninggalkan Allah, tetapi orang itu tetap mau berseru, berharap kepada Allah. Itulah momennya iman bertumbuh saudara. Menjadi iman yang dewasa, iman yang trust kepada Allah. Pertanyaannya, rindukah kita punya iman yang dewasa itu? Kalau itu kerinduan saudara dan saya, maka peran doa kita di masa kita menderita itu menjadi penting sekali saudara-saudara. Jadi penderitaan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah penderitaan fisik karena sakit? Atau psikis ya, karena relasi yang buruk? Atau tekanan tugas sekolah? Atau beban pekerjaan yang berat?
Mari kita hadapi, kita jalani penderitaan itu dengan melekat kepada Allah lewat doa-doa kita. Ini penting, saudara. Apalagi kita umat perjanjian baru ini sudah mengalami penyingkapan, penyataan diri Allah yang sempurna, bukan? Bahwa kita punya Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus tahu persis, saudara, seperti apa rasanya mengalami penderitaan itu. Bahkan Yesus tahu seperti apa rasanya berdoa, tetapi situasi penderitaannya tidak berubah. Cawan penderitaan salib itu harus tetap diminumnya. Tetapi di Getsemani itu Yesus tetap bisa trust kepada Bapanya. Biarlah kehendak-mu yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Bahkan di kayu salib itu Yesus menantikan Allah Bapa menjawab seruannya, tangisannya, saudara. Tetapi Bapa justru meninggalkannya. Harusnya itu kita yang mengalaminya, saudara. Tapi Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Di kayu salib itu Yesus ditolak oleh Allah. Dan itulah jaminan kita bahwa Allah pasti tidak akan menolak diri kita dan doa-doa kita, saudara. Maka penting saat kita di dalam penderitaan, saudara, kita naikkan doa-doa kita dengan tekun. Dan terutama dengan mata rohani yang tertuju pada salib, saudara. Supaya kita ini bisa yakin bahwa doa-doa kita itu tidak sia-sia. Dan Allah di dalam kedaulatannya pasti menjawab doa kita, saudara. Kalau Ia belum mengubahkan penderitaan kita, itu berarti Ia sedang mengubahkan iman kita menjadi iman yang dewasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, orang lain bisa tidak mengerti pergumulan kami, penderitaan kami. Seperti yang dialami Ayub. Orang bisa menghakimi kami dan iblis bisa memanfaatkannya untuk menjatuhkan iman kami. Tetapi seperti Ayub, biarlah iman kami terus memandang-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, tolonglah kami dalam penderitaan kami. Tetapi terutama, pakailah penderitaan kami untuk mendewasakan iman kami ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.